Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang tergabung di dalam Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian rutin setiap pekan kita ini mengenai tahsin Al-Quran di dalam disiplin ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah kita telah masuk ke dalam kelas program pendalaman di dalam kitab ini yang mana kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu mengenal an-nabr atau mengenal nabr. Nabr sendiri secara bahasa apabila kita terjemahkan secara bahasa ke dalam bahasa kita mungkin lebih tepatnya kita sebut dengan aksen atau aksentuasi, yaitu memberikan sentuhan-sentuhan penekanan atau aksen pada huruf-huruf tertentu. Jadi maksudnya apa? Ya kita baca apa yang telah ditulis oleh al-mu'allif, yaitu nabr adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf yang lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga makna dari huruf yang kita baca tersebut. Dikhawatirkan hurufnya hilang atau tidak terbaca. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ini harus kita jaga dengan aksentuasi ini. Nah, di dalam materi kita, Al-Mu'alif menuliskan bahwa kaidah untuk an-nabr menjaga aksen atau menekan pada huruf-huruf tertentu ketika kita membaca Al-Quran posisinya ada 5. Ada 5 posisi. Yang pertama Bapak Ibu adalah waqaf pada huruf yang bertasydid selain gunnah tentunya. Kalau gunnah karena ini mim dan nun ini memiliki sifat yang tidak mempunyai lawan yaitu sifat gunnah, maka ini sudah langsung kentara ya. Langsung terlihat bahwa ini adalah huruf mim dan nun yang musyaddadah yang ditasydid maka melekat padanya hukum gunnah akmal matakun. Jadi selain yang itu dan selain huruf qalqalah, karena kalau qalqalah juga sudah langsung bisa termaknai ya, bahwa itu huruf qaf, to, ba, jim atau dal begitu ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah selain huruf gunnah dan qalqalah, terutama di akhir-akhir ayat Bapak Ibu. Jadi selain huruf gunnah dan qalqalah, itu yang pertama. Contoh
pada beberapa kalimat berikut ini di bawahnya ada kalimat al-hayyu. Kapan ini di nabr? Ya ketika contoh misalkan kita akan mewakaf di sini. Al-hayy. Nah, jadi suaranya bukan al-hayy. Al-hayy. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ketika kita membaca al-hayy menjadi lin ya. Nah, padahal yang diinginkan adalah huruf ya di sini ada tasydidnya. Nah, sehingga aksen kita, suara kita harus naik Bapak Ibu ketika ada kondisi-kondisi yang seperti ini. Ini adalah afdolnya ya. Jadi al-hayy gitu. Jadi agak naik. Kemudian di sini juga wabath gitu. Agak ditahan karena di sana ada tasydidnya. Wabath gitu. Jadi jangan wabath. Nah, seperti fa saja yang di waqaf. Jadi kembali lagi wabath. Nah, supaya kita yang mendengar ini bisa memahami maknanya. Bahwa di sini ada wabatha yang diwakaf. Jadi wabath. Jadi naik ya, suara akhir. Kemudian berikutnya mustaqir. Gitu ya. Mustaqir. Nah, dinaikkan. Jadi di situ tanda bahwa di situ ada nabr. Huruf ra-nya tertasydid Bapak Ibu. Jadi jangan mustaqir, mustaqir. Nah, itu jadi malah turun ya. Seharusnya dinaikkan. Ini kaidahnya begitu. Mustaqir, mustaqir. Gitu ya. Baik, kemudian mustamir. Gitu. Mustamir. Naik nadanya. Jangan datar atau malah tambah turun. Jadi kurang pas. Khawatirnya nanti menghilangkan atau mengubah makna dari ra yang bertasydid ini yang kita wakaf. Kemudian wabilun fadl. Naikkan ya suaranya. Lagi-lagi wabilun fadl. Nah, itu mencirikan ya, mencirikan bahwa itu adalah nabr, ada lam yang bertasydid. Kemudian satu lagi minal mas. Minal mas. Gitu. Jangan minal mas. Nah, gitu. Jadi nanti seperti seolah-olah sinnya satu, padahal di sini harus ada tasydidnya. Baik, ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah wawu dan ya yang bertasydid didahului dhamma atau fathah atau kasrah. Nah, jadi ketika ini harus kondisi yang seperti ini, wawu ya bertasydid didahului dhamma atau fathah atau kasrah, maka sama saja. Di sini harus ada an-nabr. Jadi contoh al-quwwah. Al-quwwah. Jadi agak ada penekanan di huruf wawu yang bertasydid atau ya yang bertasydid. Dikhawatirkan kalau tidak seperti itu membacanya, nanti Bapak Ibu khawatirnya membacanya al-quwwah, menghilangkan satu huruf wawu Bapak Ibu nanti. Nah, ini konsekuensinya besar sekali ketika kita membaca dengan al-quwwah. Al-quwwah. Nah, itu yang benar ya. Jadi ada tasydidnya. Jelas harus dijelaskan tasydid di huruf wawu dan huruf ya. Kapan saja itu. Ya, contoh qawamin. Qawamin. Yang salah qawamin. Enggak nampak tasydid di dalam huruf wawu. Itu tidak boleh dilakukan. Kemudian lanjut contoh yang selanjutnya. Sayyarah. Sayyarah. Ayya, awwa. Nah, itunya harus jelas ya. Jangan sampai kita malas membaca huruf-huruf ya dan huruf wawu yang bertasydid seperti ini. Sehingga nanti akan mengubah makna. Kalau kita membaca sayyarah, ya gitu. Jadi salah, itu keliru. Sayyarah. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Syarqiyya. Syarqiyya. Qiyya. Jadi jangan syarqiyya. Nah, itu tidak boleh dilakukan, Bapak Ibu. Nah, mengapa ini dibahas? Karena memang menurut para
peneliti dari Tahsin Al-Quran ada yang membacakan dengan cara yang demikian sehingga menghilangkan satu huruf waw atau ya. Kemudian contoh lagi sabiyya. Nah, huruf ya tasydidnya dijelaskan. Sabiyya. Nah, kemudian satu lagi iyyaka. Nah, ini dalam Al-Fatihah kan sering ya di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu harus jelas. Iyyaka, iyyak. Gitu ya. Yang kedua, wawu ya bertasydid. Kemudian Bapak Ibu ada intiqal, berpindah dari huruf mad ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Ini sudah kita bahas di bab bagian pembahasan mad ya. Berarti ini mad lazim kategorinya. Mad lazim kalimi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal kalimi. Jadi madnya ini sudah harus betul-betul diambil. Kemudian di sini ada mad tabi'i yang dihadapkan dengan huruf yang bertasydid. Nah, nama hukumnya sudah pernah kita bahas. Jadi melekat di dalam hukum tersebut mutlak harus ada an-nabr. Ya, contoh ya, waladdallin. Nah, perpindahan dari mad ini, intiqal, perpindahan dari huruf maddiyah ini, al-jauf ini, maddiyah ke huruf yang bertasydid. Nah, itu harus dinaikkan sedikit baru diturunkan kembali. Waladdallin. Tapi tidak usah berlebihan ya. Jangan sampai waladdallin. Ya, nggak usah terlalu berlebihan juga. Proporsional saja. Yang penting di sana sudah kita dengar ada aksennya, ada aksentuasi, ada nabr. Begitu. Kemudian yang selanjutnya dabbah. Berapa harokat yang sudah kita bahas? 6 harokat ini. Ya. Dabbah gitu. Jadi dabbah gitu. Nah, itu yang disebut nabr. Kemudian selanjutnya al-haqqah. Nah, gitu ya. Nah, itu ada nahbarnya. Mencirikan bahwa itu adalah mad lazim kalimi mutsaqqal. Nah, begitu. Kemudian al-sakhah. Itu satu lagi tahaddun. Nah, gitu ya. Jadi ada nabernya di dalam mad lazim kalimi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal kalimi. Silakan Bapak Ibu, mana yang lebih mudah mengingatnya ya istilahnya tadi. Intinya insya Allah sama. Karena ada di beberapa kitab lain yang namanya dibolak-balik begitu. Ya intinya sama saja. Ya, seperti itu ya maksudnya. Baik, nomor 3 sudah, kita masuk ke dalam nomor 4, yaitu wakof. Pada hamzah didahului mad atau lin. Nah, biasanya yang akhir-akhir ini seringkali terlewat Bapak Ibu, sehingga menghilangkan huruf hamzahnya. Jadi hamzah ini kan harus disukun karena kita matikan. Nah, ini harus jelas ya, harus jelas. Di sana ada nabr. Contoh as-sama. Nah, gitu ya. Dihentikan di ujungnya itu. Jangan as-sama. Berarti itu menghilangkan hamzah yang akhirnya itu. Nah, seperti itu. Nah, yang paling aman Bapak Ibu, yang paling aman ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, dinaikkan juga aja karena nabar ini kan aksen dikasih penekanan suara, menaikkan suara. Jadi seperti tadi yang paling aman insyaallah. As-sama. Nah, udah kedengaran hamzahnya terakhirnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan sampai yang datar seperti tadi itu akan menghilangkan hamzah. As-sama. Nah, ini artinya jadi apa? As-sama ini kan maunya langit sebetulnya. As-samai itu kan kalau di
bacakan, tapi karena kita waqaf, as-sama. Nah, itu diberikan number ujungnya. Kemudian kalimat selanjutnya si. Nah, begitu ya. Nah, kemudian su. Nah, ujungnya ditahan seperti itu, ada hamzahnya, ditahan. Syai. Nah, gitu. As-sau. Jadi pokoknya yang seperti ini ada mad wajib seperti ini yang di ujung-ujung. Nah, ini beberapa pakar praktisi tahsinul qiraah bisa menyebutkan tetap dengan mad wajib ataupun ada pula yang menyebut dengan mad arid lisukun. Nah, ketika ini kita waqaf ya. Intinya apapun beliau-beliau menyebutnya, Bapak Ibu harus memberikan aksen di situ. As-sama si su syai as-sau. Nah, ada hamzah ya, hamzahnya terdengar. Insya seperti itu. Ya, jangan sampai syai. Nah, hamzahnya hilang itu Bapak Ibu. Su. Nah, tidak ada hamzahnya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Baik, Bapak Ibu, kemudian insya Allah mudah ya difahami dan diingat-ingat. Cukup pendek insya Allah pembahasan kali ini hanya mengenal naber. Jadi nanti harus diingat kaidah-kaidah tadi yang sudah dibahas. Kemudian nomor 5, alif tasniyah atau kata ganti untuk dua orang bertemu hamzah wasol. Misalkan di sini ada falamma dzaqash syajarah qasyajarah. Nah, itu harus dinaikkan Bapak Ibu. Nah, contohnya ini ya. Ada alif tasniyah di sini intinya ada alif tasniyah bertemu dengan hamzah wasol. Ya, contoh ini satu kondisinya. Jadi alif ketemu hamzah wasol, di sini juga di sini alif bertemu dengan hamzah wasol. Nah, di sini juga ada alif bertemu dengan hamzah wasol. Jadi alif tasniyah. Ya, contoh cara membacanya di sini falamma syajarah. Nah, seperti itu. Kemudian wastabaqal bab. Sekali lagi wastabaqal bab. Naikkan ya Bapak Ibu. Qalbab. Nah, kemudian di sini juga harus kita bacakan wa qala alhamdulillah atau wa qala alhamdulillah. Jadi di sini harus naik Bapak Ibu. Nah, ini yang sering terlewat ya. Jadi ada alif tasniyah. Kita ganti untuk dua orang seperti ini. Jadi ada alif di sini tadinya di sini kalau secara hukum atau bi dipertemukan dengan hamzah wasol ya di sini. Jadi kategorinya kalau lihat struktur hurufnya di sini ada alif lam syamsiah atau idgham syamsiah ataupun di sini ada alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Begitu pula ini sama. Jadi dihadapkan dengan alif lam syamsiah atau tadi idgham syamsiah atau dengan izhar qamariyah, begitu pula ini. Baik, ada catatan terakhir untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Jadi 5 posisi di atas menurut penelitian para pakar tahsinul qiraah yaitu As-Syaikh Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Nomor 5 dikecualikan pada kalimat da'awallah. Nah, ketika ada da'awallah ya karena insya Allah tidak menyebabkan kerancuan makna. Nah, jadi di sini yang akan disisirnya terutama nomor 5 itu adalah adanya kata ganti untuk dua orang supaya bisa tercerna dengan baik. Baik, kurang lebih itu Bapak Ibu ketika kita membahas mengenal naber, ya, semoga bisa difahami dan dipraktekkan ketika Bapak Ibu
talaki bersama ustadz-ustadzahnya masing-masing insyaallah. Baik, demikian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.